Of course, we go into the game trying to win all of the 46 games. Auto gemparkan Asia Dunia. Pernyataan sangat berani Pascal Struijk jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya auto kaget mendengarnya. Bikin kaget. Mantan pemain Real Madrid ini ingatkan Jepang untuk tak remehkan timnas Indonesia. Begini katanya. Mengejutkan. Tak sabar bela timnas senior. Jens Raven langsung ngomong begini jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Auto gemparkan Asia Dunia. Pernyataan sangat berani Pascal Struijk jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya auto kaget mendengarnya. Dalam wawancara terbaru, Struijk menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi dan memperkuat Garuda di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Struijk, yang memiliki darah Indonesia melalui garis keturunan dari salah satu orang tuanya, telah lama dikaitkan dengan kemungkinan membela merah putih. Namun pernyataan terbarunya ini menjadi sinyal kuat bahwa proses naturalisasi dirinya dapat segera terrealisasi. Saya siap 100% jika diberikan kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia. Ini bukan hanya soal bermain di level internasional, tetapi juga soal kebanggaan keluarga dan akar budaya saya, ujar Struijk dengan penuh keyakinan. Struijk menekankan bahwa dirinya dalam kondisi terbaik, baik secara mental maupun fisik. Menurutnya, bermain di Premier League telah mengasah kemampuannya untuk berkompetisi di level tertinggi, dan dia percaya bahwa pengalamannya akan sangat bermanfaat bagi tim Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan penting. Saya merasa telah berkembang pesat sebagai pemain di Liga Inggris. Bermain melawan pemain-pemain kelas dunia setiap minggu adalah tantangan besar, dan saya yakin saya bisa membawa pengalaman ini untuk memperkuat lini belakang Indonesia, tambahnya. Selain itu, Struijk juga menyatakan siap menghadapi tekanan besar yang datang dengan mengenakan seragam timnas Indonesia di kancah internasional. Saya tahu ekspektasi akan sangat tinggi, dan itu wajar. Indonesia adalah negara dengan basis supporter yang luar biasa. Saya siap menghadapi tekanan itu dan memberikan yang terbaik untuk membawa Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026, tegas Struijk. Bikin kaget. Mantan pemain Real Madrid ini ingatkan Jepang untuk tak remehkan timnas Indonesia. Begini katanya, bintang tim nasional, timnas. Jepang Takefusa Kubo ingatkan skuadnya untuk tak meremehkan timnas Indonesia jelang kedua, tim bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi mantan pemain Real Madrid itu pun tahu betapa hebatnya supporter timnas Indonesia, sehingga itu bisa menjadi tekanan tersendiri untuk tim berjulum Samurai Biru, julukan timnas Jepang. Laga tandang pertamanya di bulan itu, mereka akan melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 15 November 2024. Di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan dibanding timnas Indonesia, dengan catatan belum menelan kekalahan dari 4 laga grup C. Kendati begitu, Kubo tetap tidak ingin anggap remeh timnas Indonesia. Pemain Real Sociedad itu menilai kalau pastinya skuad Garuda bakal tampil habis-habisan saat menjamu Jepang di SUGBK. Indonesia kalah lawan Cina, tapi saya pikir mereka tidak punya jalan mundur lagi, kata Kubo, dilansir dari Geki Saka, Minggu, 20 Oktober 2024. Kubo turut menyoroti betapa besarnya basis supporter timnas Indonesia. Sebab, ex-pemain Real Madrid ini pernah melihat langsung atmosfer tersebut kala membela Jepang U19 di Piala Asia U19 2018 yang berlangsung di Indonesia. Dulu saya bermain di sana pada Piala Asia U19, kualifikasi Piala Dunia U20. Dan semangat sepak bola di sana sangat luar biasa. Saya pikir dukungan dari supporter mereka bisa lebih besar daripada Arab Saudi, ungkap Kubo. Selain itu, Kubo juga menyoroti soal cuaca di Indonesia. Namun dia optimistis Jepang bisa meraih hasil positif pada laga tandangnya itu, jika bisa mengatasi tekanan yang ada. Jadi penting untuk tidak terpengaruh oleh atmosfer tersebut dan juga hujan deras yang kadang datang. Jika kami bisa menghadapi semua itu dan tetap menang, itu akan sangat bagus, tandas Kubo. Mengejutkan. Tak sabar bela timnas senior. Jens Raven langsung ngomong begini jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Striker timnas U20 Indonesia Jens Raven mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini diisi banyak pemain berkualitas.
Mace Hilgers dan Eliano Reinders jadi dua sosok terbaru yang bergabung dengan skuad Garuda. Satu nama lain yakni Kevin Dix akan segera menjalani proses naturalisasi dan tersedia bagi timnas Indonesia. Selain itu, ada nama-nama lain yang memiliki kualitas, diantaranya adalah Tom Hay, Jay Idzes, Calvin Verdonk, dan Nathan Cho Aon yang lebih dulu bergabung dengan tim. Tentunya, ini membuat Indonesia memiliki kedalaman skuad yang lebih solid dan siap bersaing di kancah internasional. Jens Raven menjelaskan, di timnas Indonesia saat ini banyak pemain berkualitas. Salah satunya adalah Tom Hay yang menjadi sosok krusial di lini tengah timnas. Satu golnya cukup krusial saat pertandingan melawan Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 lalu. Ya, sebenarnya banyak pemain berkualitas. Tom Hay tentu saja, kata Jens Raven dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Football Primor. Pemain asal Dordrecht U21 ini ingin bisa bermain dengan Hay suatu saat nanti. Apalagi, pemain berjuluk The Professor tersebut memiliki akurasi umpan tinggi yang memanjakan striker. Menurutnya Hay harus lebih banyak mendapatkan apresiasi karena kerja kerasnya di lapangan. Saya pikir dia, Hay, hebat. Saya pikir, saya kebetulan bersamanya di masa depan, berproses. Tetapi saya pikir dia pantas mendapatkan lebih banyak pujian. Tentu saja, lanjutnya. Jens juga menyoroti satu nama lain yakni Calvin Verdonk. Bertugas sebagai back, Verdonk beberapa kali memberikan kontribusi gol untuk skuad Garuda. Menurutnya, pemain NEC Nijmegen tersebut selalu tampil solid di lapangan. Calvin Verdonk, tetapi tentu saja itu adalah seorang back. Jadi ya, itu berbeda daripada jika Anda seorang striker dan mencetak gol. Tetapi dia juga pemain yang sangat bagus, tutupnya. Di sisi lain, ketakutan tak bisa sembunyikan oleh Vietnam setelah tahu timnas Indonesia bisa memainkan Martin Paes di ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF. Kurang dari 2 bulan lagi, ASEAN Cup 2024 atau yang dulunya bernama Piala AFF mulai digelar setelah 10 kontestan melengkapi 2 grup. Vietnam salah satu tim yang selalu sesumbar bisa meraih gelar juara pada edisi kali ini, setelah menuai rentetan hasil minor sepanjang 2024. Meski begitu, Vietnam justru dihadapkan kesulitan yang tak mampu dipungkiri dan bahkan diakui membuat mereka ketakutan. Vietnam tersengat dengan kabar yang menyebut Martin Paes bisa membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Bukan tanpa alasan kabar itu merebak. Hal ini berdasar pada playoff MLS yang digelar pada Oktober hingga Desember 2024. Sementara FC Dallas yang tidak lolos ke playoff dipastikan akan mengistirahatkan para pemain hingga Januari 2025. Pasalnya kompetisi baru di tahun 2025 baru akan digelar pada Februari tahun depan. Karena itu kuat dugaan Paes akan bermain di Piala AFF 2024. Meski sebelumnya Erick Thohir selaku ketum PSSI mengaku akan menurunkan timnas U222 untuk turnamen tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan para pemain abroad yang tidak membela klub mereka akan turut dipanggil memperkuat timnas. Kiper naturalisasi yang bermain di Amerika Serikat, Martin Paes, diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Turnamen MLS masih akan menggelar babak playoff pada bulan Oktober hingga Desember 2024. Namun, FC Dallas tidak lolos ke babak playoff. Dengan demikian, Martin Paes bisa beristirahat pada akhir Oktober 2024 hingga Januari 2025. Pasalnya MLS 2025 baru akan dimulai pada Februari 2025. Tulis soha.vn. Keo.